Oke. Ya, terakhir kita sampai sini ya Senin ya, pagi Naima. Sambil tunggu teman-temannya lagi baru pada join. Oke, pagi Patrick. Sip. Oke, terakhir kita sampai sini ya. Ada pertanyaan nggak untuk yang gambar ini? Termasuk mengenai tinggi sisi tegaknya. Tinggi segitiga yang bagian sisi tegak. Ada yang bingung nggak buat ilustrasinya? Kalau tinggi 5 kan diketahui. Cara mencari tinggi segitiga yang sisi tegaknya itu aman nggak? Kak Bandar tanya dulu deh. Kemarin karena kita buru-buru, jadi Kak Bandar kasih dulu. Semoga kalian bisa nangkep sih. Aman buat yang ini? Kalau aman Kak Bandar lanjut, kalau nggak ada pertanyaan. Cukup aman? Bisa? Bisa ya? Oke, berarti Kak Bandar lanjut ya, karena nggak ada yang mau bertanya, Kak Bandar lanjut. Dan nggak ada yang bingung juga mungkin ya. Oke, yuk. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Ntar Kak Bandar siapin dulu. Oke. Nah, coba adik-adik lihat yang begini. Ini 5 segi 4 Mas ya. Jawaban kita kemarin betul. Dapatnya segini. Nah, ini ada contoh ketiga soal. Gambar yang sebelah kiri itu gambar jaring-jaringnya. Jaring-jaring dari limas apa? Kira-kira ini jaring-jaring limas segi berapa? Halo, limas segi berapa nih kira-kira? Sisi tegak limas kan selalu segitiga, betul ya? Berarti sisi tegaknya nih. Yang bentuk segitiga itu pasti sisi tegaknya. Ya kan? Ini sisi tegak pertama, sisi tegak kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang segitiga ini pasti sisi tegaknya. Yang bakal berdiri gitu. Lalu yang persegi ini apa? Posisinya di mana? Sebagai apa dia? Alas. Oke. Jadi limas segi berapa nih kalau dinamain? Jaring-jaring limas segi berapa? Persegi itu termasuk bangun segi apa sih? Segitiga kah? Segi empat kah? Segi lima kah? Persegi ada berapa sisi? Halo, lima segi berapa nih kira-kira? Ini jaring-jaring limas segi berapa? Segitiga kah? Alas? Segi empat. Ya. Jadi ini jaring-jaring lima segi empat. Kemudian ada keterangan berikutnya, alasnya itu adalah persegi yang tadi Kak Bandar bilang. Panjang sisinya 10 cm. Ya, panjang sisinya 10 cm. Lalu kemudian ketahuan berikutnya adalah, yang ketahuan berikutnya ada ini. Luas karton yang mau dipakai. Jadi untuk membuat jaring-jaring ini dibutuhkan karton dengan luas 360 cm persegi. Waktu orang tersebut menggambar jaring-jaring itu, dia butuh karton yang luasnya 360 cm persegi. Nah, kira-kira 360 cm persegi itu jadi apanya? Ada kata-kata luas di situ. Kira-kira apa? Apanya kira-kira? 360 cm persegi itu jadi apanya dia? Ada yang tahu?
Terus di pertanyaannya kan ditanya volume limasnya berapa. Nah, gimana caranya nyari volume limas? Lewat keterangan soal yang ada di sini. Ada luas karton 360 cm persegi, lalu perseginya sisinya 10 cm. Gimana caranya mau cari volumenya? Luas karton itu sebagai apa sih? Kalau volume kan kita udah belajar di awal. Sekarang kita belajar tentang luas permukaan sisinya. Sebagai apa luas karton itu? Halo, sebagai apa kira-kira luas karton itu sebagai apa? Ada yang bisa? Luas karton sebagai apa? Halo, kelas 8. Luas kartonnya sebagai apa? Oh iya, jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Selama pembelajaran jangan lupa open cam ya. Thank you buat Devlin yang sudah open cam. Luas kartonnya sebagai apa? Luas karton, di situ kan ada tertuliskan. Jaring-jaring limas tersebut terbuat dari karton dengan luas 360 cm persegi. Kira-kira luas karton itu sebagai apa? Eh? Adakah yang bisa? Luas kartonnya sebagai apa sih? Gak apa-apa kalaupun salah. Misalkan kalian menebak, Kak itu kan cuma luas dari gambar aja. Nah, luas gambarnya itu apa? Termasuk ke kriteria apa di gambar itu? Dan bisa. Halo, bingungnya di mana nih? Gak bandar nggak agak harus meraba. Kalian bingungnya di mana? Dengan kata-kata luas karton tuh apa sih? Bingungnya di mana? Boleh cerita? Halo, boleh cerita kah? Bingungnya di mana supaya Kak Bandar bisa ngerti? Kalian mengalami kebingungan di sini gitu. Gitu. Apakah sebagai volumenya, Kak? Kalau dia sebagai volumenya, berarti di pertanyaannya nggak mungkin dong ditanya volume lagi kan? Kan di pertanyaannya hitunglah volume limas yang akan dibentuk. Kalau sebagai luas permukaan limas? Tadi siapa yang jawab? Sorry. Maaf, Ayu. Ayu, oke. Nah, Sri Ayu Wandire. Yes. Oke. Apakah sebagai luas permukaan limas? Sip. Jadi ternyata kalau kalian ketemu begini, ada kata-kata luas karton atau misalkan dia terbuat dari sebuah plat besi gitu ya, limasnya. Terus dia mau dibikin dari limasnya dari plat besi gitu, diukur berapa luasnya, maka ini adalah luas permukaan. Kalau volume kan satuannya selalu sentimeter kubik atau meter kubik kan biasanya tergantung soal. Kalau dia persegi ini sudah pasti itu adalah luas permukaan. Oke. Dari 5 segi 4 ada berapa segitiga dan berapa persegi yang ada di gambar ini? Berarti luas permukaan itu kan sama aja
luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Betul ya? Luas permukaannya tadi 360 cm persegi. Luas alasnya berarti kan luas persegi nih. Ya kan? Luas persegi. Nanti kalian cari ya luas perseginya berapa. Lalu luas sisi tegaknya itu kan ada 4 segitiga ya, berarti 4 kali luas segitiga. Nah, dari sini nanti kalian akan dapat yang kita butuhin, dari sini nanti akan dapat itu tinggi segitiganya. Ya, coba cari dulu tinggi segitiganya. Kak Bandar butuh untuk cari volumenya, kita butuh tinggi segitiga. Coba cari dulu ya. Sampai sini aman? Jadi kalau ada kata-kata luas karton, luas permukaan plat besi, gitu ya, soal ceritanya tentang itu, dari bangun ini, itu adalah luas permukaan. Ya, coba cari dulu tinggi segitiganya kira-kira berapa. Oke, 5 menit ya, atau 10 menit mungkin. Berarti di 10 lewat 10, ada tinggi segitiganya ya. Bagi-bagi seperti tinggi segitiganya 13. Oke, baiklah. Kalau tinggi segitiganya 13, ada yang lain? Patrick dapatnya 13.
Ada yang lain yang punya jawaban selain Patrick? Di Patrick dapatnya 13. Ada lagi? Ya, bahas yuk. Luas perseginya kan itu kan sisi kali sisi. Sisinya kan 10 kali 10 berarti ya. Terus 4 kali luas segitiga berarti 4 kali alasnya itu 10. Tingginya yang mau kita cari kan, bagi 2. Ini coret aja, 4 bagi 2 kan 2 ya. Oke, berarti ini 360 tetap. Lalu ini berarti 100. Dan ini adalah 2 kali 10 kali T, berarti 20 T. 30. Oke. 100-nya pindah ini ke sana ya. 360 dikurang 100 sama dengan 20 T. Maka 20 T berarti hasilnya 260. 20 kali berapa hasilnya 260 kan begitu kan. Maka ini dapatnya tingginya berarti 260 bagi 20. Ada nolnya coret, 26 bagi 2 berarti 13 cm. Nah, ternyata tinggi segitiganya betul 13 cm. Oke ya. 13 cm. Ini Kak Banda tambahin di sini, Mak. Tinggi segitiganya 13 cm. Di tinggi segitiganya ini semuanya sama ya, 13 cm. Sampai sini aman. Tapi tinggi segitiga itu tidak menyatakan tinggi limasnya. Tinggi segitiga yang jadi sisi tegaknya itu bukan berarti itu adalah tinggi limas tersebut. Untuk cari volume kan kita butuh tinggi limasnya. Betul ya? Ya. Oke. Yang kita butuhkan bukan tinggi segitiga untuk cari volume, tapi tinggi limas. Nah, cara nyari tinggi segitiganya gimana? Nah, adik-adik bayangkan kalau misalkan sisi tegaknya ini, yang 4 segitiga ini kita naikin ke atas dan kita temuin di ujung-ujungnya. Jadi begini ya. Jadi begini, ketemu itu di ujungnya. Nah, itu akan terdapat begini. Tinggi segitiganya sebagai yang kemarin kita cari, yang miring gitu ya. Segitiganya kan posisinya miring ya. Nah, tinggi segitiganya itu kan yang miring begini. Lalu kemudian untuk nyari tinggi limasnya kita perlu nyambungin dari sini ke titik tengah alasnya. Dari titik tengah alasnya, jadi kalau keempat segitiga ini ketemu, dia tepat berada di tengah-tengah alasnya. Jadi antara pucuk limasnya dengan titik alas tengahnya ini, di titik tengahnya ini, itu sama, sejajar gitu. Ya. Dari titik tengah alasnya ke titik puncaknya itu garis lurus. Nah, itulah tinggi limas. Kebayang nggak? Yang sampai sini bingung siapa? Tinggi limasnya 12. Baiklah. Mantap, Pet. Joe ya? Joe atau Patrick? Patrick. Dari mana dapat 12? Pet. Jadi kan karena itu sejajar dan persegi,
Kan habis dirapit nih, Hmm. dimajinasikan. Jadinya Hmm. itu kan tinggal cari, seakan-akan kan segitiga siku, Siku-siku. Betul. ya. Dia kan tadi tingginya jadinya eh, akar, 13 pangkat dikurang 5 pangkat, karena kan dibagi 10 bagi 2. Karena kan anggapin aja ini setengahnya lah dari alas segitiganya ke titik pangkalnya. Hmm. Jadinya jadi 169 kurang 25 sama dengan 144 di di dikeluarkan Cari. jadi 12. Nah, Kak Badar coba ilustrasiin begini. Yang tadi Kak Patrick bilang, maka akan jadi ini titik puncaknya, ini puncak limas, Kak Badar tulis ya ini puncak limas, ada di sini. Lalu ini tadi adalah tinggi segitiganya yang kita cari barusan, 13 cm. Lalu ini adalah setengah alasnya. Setengah alasnya itu kan berarti 5 cm. Dan inilah tinggi limasnya. Tinggi limasnya itu ini. Tinggi limas itu yang ini. Kira-kira begini. Nah ini nanti antara puncak limas ke setengah alas dengan tinggi segitiganya itu membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kebayang nggak adik-adik? Bisa dibayangkan nggak? Jadi dari tadi cerita Patrick, itu Kak Bandar gambarin seperti ini. Gitu. Ya, puncak limasnya di atas, tinggi segitiganya yang miring, yang kita cari 13 cm tadi. Lalu ke setengah alasnya itu yang titik yang di tengah yang di alas itu yang Kak Bandar gambar. Gitu. Ya. Jadi tadi tinggi segitiganya kan 13 cm. Kan 13 cm. Ini 13 cm. Alasnya setengahnya itu 5 cm. Tadi pakai Pitagoras kata Patrick. Tinggi segitiganya sebagai sisi miring. Alasnya jelas 5 cm. Tinggi limasnya itu sebagai sisi sisi tegak dari segitiga tersebut. Ya, jadi untuk cari tinggi segitiganya, tinggi limas berarti akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ini 169 kurang 25. Berarti akar 144. Hasilnya adalah 12 cm. Nah, tinggi limasnya udah dapat. Yang ditanyakan volume. Maka nyari volumenya udah enak kan? Oke. Nah, volume limasnya berarti. Coba sekarang cari volume limasnya berapa total. Konsepnya kan sepertiga kali luas alas dikali tinggi limas, bukan tinggi segitiga. Coba cari volumenya berapa dapat. Oke, ada yang udah dapat berapa? Volume limasnya jadinya berapa? 400. 400. Wah, bisa pas gitu ya 400 ya. Ya, pas. 400 ya. Oke. Berarti kita coba cek. Berarti 1/3. Tadi luas alasnya udah ada di sini ya. Luas persegi ini kan 100 tadi. 3 kali 100 kali tinggi limasnya itu 12. 12 bagi 3 kan bisa dicoret nih. 4 ya. 1 kali 100 kali 4.
Jadi 400 ya. Oke. Satuannya apa? Persegi atau kubik? Kubik. 400 cm kubik. Jadi volume limas yang punya ukuran alasnya persegi, sisinya 10 dan tinggi segitiganya 13 itu ternyata 400 cm kubik. Silakan dicatat dulu. Ada pertanyaan, tolong kasih komen. Tolong kabarin ya kalau ada yang bingung dengan gambarnya atau misalkan kalian bingung dengan kok bisakah gambar limasnya nyari tinggi limasnya begitu. Nanti kita coba ilustrasikan lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya adik-adik. Nah, benar. Coba jawab sepengertiannya kabar. Oke, sudah. Kalau sudah Kak Bandar kasih soal latihan untuk semua bank. Coba adik-adik kerjakan satu soal ini ya. Ini simple soalnya, tapi untuk semua, satu untuk semua bank. Jadi adik-adik perlu ingat-ingat lagi dari balok, kubus, lalu prisma sama limas. Sudah? Ini udah clear? Sudah? Aman? Oke, Kak Bandar punya case begini. Coba adik-adik lihat foto soalnya. Case-nya begini kira-kira. Ya, ini Kak Bandar skip. Nah, Kak Bandar punya case begini. Ada satu orang namanya Rotama. Dia mau buat 4 kerangka dari bangun yang ada di gambar. Jadi dia mau buat 4 kerangka. Kerangka itu belum ada ininya ya, belum ada penutupnya. Bisa dipahami ya, namanya kerangka itu belum ada tutupnya. Gitu ya. Jadi belum ada sisinya gitu. Hanya tulangannya aja, hanya rusuknya aja. Nangkep nggak? Nangkap. Ya. Nah, dia cuma punya kawat 10 meter. Untuk buat 4 bangun ini, dia cuma modal kawat 10 meter. Kira-kira pertanyaannya, sisa panjang kawat dia setelah dia bikin 4 bangun ini berapa lagi sisanya? Nangkep ya? Saya? Oke, Kak Bandar kasih waktu 10 menit ya. 10.30 kita bahas ya. Ingat ini kerangka, berarti tidak ngomongin luas, tidak ngomongin volume. Hanya kerangka, hanya tulangan bangunnya. Aman ya? Ya. Dia punya kawat 10 meter, nanti kita hitung berapa sisa. Ya? Oke? Sampai 10.30 ya, Kak Bandar kasih waktu ya.
Sisa kawatnya 475 cm. Oh, banyak banget ya. Sekitar 4 meter lagi berarti sisanya. Hampir 5 meter ya. 4,75 meter berarti sisanya. Oke, oke. Nggak apa-apa. Mungkin bisa dicek-cek lagi. Nggak usah buru-buru. Kalau udah yakin, aman nanti. Ya, sip. Nanti kita bahas di 10.30. Ada lagi yang punya jawaban lain? Oke, pelan-pelan yuk. Yang kubus dulu. Kubus tuh butuh berapa panjang? Kubus. Kubus kan panjang rusuknya sama semua kan? Ada berapa rusuknya nih? 1, 2, 3, 4. Oke, yang oke, 12 ya? Atas 4, bawah 4, depan belakang 4 ya? Berarti 12. Berarti 12 rusuk kali 12 cm. 44 cm ya? Oke. Lanjut, balok. Balok butuh panjangnya ada berapa, Pak? Ada berapa sih panjang? 1, 2, 3, 4. Panjangnya dapat ya? Berarti 4 kali 10 ditambah lebarnya juga berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 13 ya? Tingginya 4 berarti ya? 4 kali 9. Berarti berapa nih? 40 tambah 52 ya? 128. Tambah 36. 128. 128. Ya, 128 cm. Oke, sampai sini dulu deh. Kubus, balok, aman nggak? Ini kita ngomongin kerangka, nggak ngomongin luas atau volume ya. Kan dimintanya volume ya. Oke. Bukan volume atau luas. Lanjut prisma. Yang prisma segitiga. Yang prisma gimana? Boleh aku jawab? Aku yang jawab. Ya, boleh, silakan. Jadi yang 12, yang panjangnya 12 ada 6. Dan yang 1, 2, 3, 4. 6-nya dari mana? 1, 2, oh nggak dihitung kan? Nih, 1, 2, 3 yang garis ada titik-titik. Terus yang di atasnya juga sama. 3 tambah. Iya. Jadi 12 juga ya? Ya. Ini 12 bukan? 12. Enggak. Segitiga beraturan. Nah, ini. Segitiga beraturan berarti segitiga sama Sisi. sama sisi. Berarti ini 12, 12, ini 12, 12 ya? Ya. Oke. Berarti ada 6 kali 12. Betul ya? 6 kali 12. Ditambah. Tingginya ada berapa? 3. 1, 2, 3. 3 kali 15. Berarti 72 tambah 45 ya, Bet? Iya. Betul. Jadi berapa? 117. 117 cm. Ye.
Gimana yang lain? Buat melihat prismanya gimana? Aman kan? Terus di situ tertolongnya ada segitiga beraturan, berarti segitiga sama sisi. Ini beraturan ini berarti sama sisi. Sama dengan ini, segi 4 beraturan berarti ini kan sama sisi kan? Sama sisi. Alasnya sama sisi, berarti bisa disebut dengan persegi. Kalau segi 4 yang sama sisinya kan cuma persegi. Balok kan panjang sisinya beda-beda, betul nggak? Betul ya? Sampai sini aman? Oke, sekarang yang 5. 5 tadi alasnya 4 kan? Berarti 4 kali berapa nih? 13. Segi ya, sama kan? Tinggal sisi tegaknya nih. 1, 2, 3, 4. Berarti 21 kali 4 ya? 4 kali 21. Betul nggak begini? 4 kali 13. Gimana, Pet? Iya. 52 tambah 84. 52 tambah 84 berapa? 52 tambah 84 berapa? 136. 136 cm. Nah, ini kita jumlahin dulu. Ini panjang kawat yang dibutuhkan ya. Panjang kawat yang dibutuhkan. Jadi berapa nih totalnya? 144 tambah 128 tambah 117 tambah 136. Berapa? Totalnya 525. 525. Iya. 25 cm. Oke. Maka sisa kawatnya tinggal kita kurangin aja kan? Berarti sisa kawat 10 meter itu kita jadiin ke ini dulu ya. Ke mana? Sentimeter. 10 meter itu berapa senti? 1000. Pasti 1000 cm dikurang 525 cm. Hasilnya berapa? 475 ya. Wih, keren. Enak betul jawabannya. Sip. Atau kalau mau dijadiin meter, bisa juga kayak jawaban Rian. 4,75 meter. Bisa juga begini. Kalau mau dijadiin dalam meter ya. Bisa. Soalnya combo, tapi ngomongin kerangka aja ya. Nggak ngomongin volume dan luas combo. Oke? Sudah aman? Sudah? Sip. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada. Cukup aman? Kalau cukup aman berarti bangun ruang sisi datar adalah finish. Hari Senin kita masuk materi baru tentang lingkaran. Nanti segala yang berhubungan dengan lingkaran kita kupas di bahan terakhir ya. Tentang lingkaran, oke? Bangun ruang sisi datar beres, berarti nanti ada tugas di Google Classroom ya. Kak Bandar usahakan hari ini atau besok upload tugasnya ya. Cukup jelas adik-adik? Silakan dicatat dulu, yang sudah selesai mencatat boleh kasih jempolnya. Kalau ada yang mau bertanya boleh resen, silakan. Sebentar Kak Bandar sambil nunggu kalian mencatat, Kak Bandar coba lihat dulu ya siapa aja yang hadir ya. Di mana nanti Kak Bandar udah screenshot, tiba-tiba lupa buat absen ya. Masih ada 3 menit ya. Habis ini kelasnya siapa? Ada kelas lagi ya? Kayona ya? Ya. Oh, kelas Kayona. Oke.
Oke, bentar ya. Kabar dari absen kali ini. Sekarang tanggal 23 April berarti ya. Setelah ada siapa aja nih? Bentar. Oke, Andra ada, Christopher ada, Naima ada, Enoch ada, Devlin ada, Gilbert nggak ada ya? Greta ada, Usna ada, Hafiz ada nggak? Hafiz nggak ada ya? Aifa ada, lalu Patrick ada, Joe ada, Kathleen ada, Karen ada, Kevin ada, Maria Eklesia nggak ada ya? Marina ada. Oke, nah, Rian, lalu banyak ya kan mas? Oke, Rian, Sam lagi, Shelly, Ayu, Zara, yes, Anis, Liji. Oke, sip. Yuk kita absen yuk. Silakan open camera. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Senin dengan materi yang baru ya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ya. Oh, di atas sudah 100%. Di kelas 1 bagaimana?